Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah sama-sama kita mengungkapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat ini masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan, baik secara fisik ataupun mental dan keimanan, sehingga mampu untuk melewati hari-hari di bulan Ramadan. Yang alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita sudah sampai pada hari yang ke-23. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk menyempurnakan hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan ini, sampai pada akhirnya kita semua memperoleh derajat takwa sebagaimana yang diharapkan dari proses pendidikan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, memberikan ketauladanan bagaimana menjalani, mempersiapkan, bahkan memuhasabah kembali apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bulan Ramadan. Semoga dengan mengikuti tuntunan beliau, insyaallah kita akan dalam keadaan bahagia dalam kehidupan dunia, dan insyaallah akan bertemu dan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita di hadapan Allah dengan penuh kebahagiaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal yang dipersiapkan adalah ketakwaan. Inilah momen sisa-sisa hari-hari terakhir dalam kita mempersiapkan bekal ketakwaan kita sebelum kembali menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, proses pelaksanaan segala amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan pada intinya adalah untuk menuju satu tujuan, yaitu mensucikan jiwa kita, atau dalam istilah yang sering kita dengar dengan tazkiyatun nafs, yaitu tathhir wa tanqih, membersihkan dan mensucikan jiwa kita dari hal-hal baik berbentuk aspek keimanan ataupun dalam pelaksanaan ibadah. Artinya dari segi keimanan harus membersihkan i'tiqad dan keyakinan kita dari segala sesuatu yang dapat mencemari akidah yang kita yakini. Dari segi perbuatan juga harus mencerminkan bahwa perbuatan itu bukan hanya dilaksanakan sekedar untuk memenuhi rukun dan syarat saja, tapi melaksanakan sesuai dengan esensial daripada ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan memiliki dua aspek. Yang pertama adalah aspek lahiriah yang bisa kita pastikan dari proses pelaksanaannya sesuai dengan rukun dan syarat, sehingga secara pelaksanaannya itu dianggap sah. Kan tetapi ada aspek kedua yang kadang sering kita lalai dalam memperhitung dan mempertimbangkannya, yaitu aspek bagaimana penerimaan ibadah yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini, selain mementingkan dari aspek prosedural pelaksanaan ibadah itu, tapi ada
aspek kedua yang sangat menentukan dari sukses tidak suksesnya ibadah yang kita lakukan. Pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan, selain dari menahan lapar, haus, dan menahan nafsu syahwat, ada aspek lain yang harus diperhatikan, bahwa aspek kerohanian itu merupakan kunci utama bahwa ibadah kita diterima. Sehingga dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man lam yada' qaula zur wal amal bihi fala hajata lillahi fi ay yatruka ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan tidak baik, perkataan dosa, dan mengerjakan apa yang diucapkan itu, maka Allah tidak membutuhkan kita menahan lapar, haus, dan nafsu kita. Karena esensi daripada proses pelaksanaannya adalah untuk memperbaiki dan mempersiapkan jiwa-jiwa umat manusia menjadi jiwa-jiwa yang naqi, az-zaki, jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang bersih. Demikian juga dengan pelaksanaan ibadah salat malam yang kita lakukan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam laksanakanlah salat malam. Apakah salat tarawih dan salat tahajud yang disunatkan kepada kamu? Semoga engkau kelak dibangkitkan dengan posisi yang terhormat ketika hari akhirat kelak. Bukan hanya pelaksanaan saja, tapi ada aspek lain yang dituntut dan diberikan kepada kita. Puasa juga mengajarkan kita bagaimana untuk memiliki kepekaan sosial dalam aspek misalnya menyiapkan bukaan kepada orang lain yang pahalanya itu sama dengan pahala orang yang melaksanakan puasa itu sendiri, dan harus dilaksanakan dengan sukacita. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah. Orang-orang yang memberikan makan dengan sukacita, senang, bahagia, gembira terhadap orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang terbelenggu, atau orang-orang yang dalam penjara. Pemberian itu dilaksanakan dengan penuh mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu dilatih dalam bulan puasa. Bagaimana sikap empati ini muncul dalam jiwa kita? Bagaimana sikap memperhatikan dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain bisa tumbuh dalam jiwa kita? Inilah tempatnya untuk menempa segala hal-hal yang bisa membangkitkan rasa jiwa kita itu. Karena puasa dan melaksanakan amal ibadah itu merupakan memberikan vitamin untuk roh dan jiwa kita. Bagaimana kita memberikan makanan dan vitamin untuk menguatkan jasad kita. Kemudian dalam bulan puasa, pada akhirnya nanti kita juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini juga merupakan tuhmah lil fuqara'i wal masakin, merupakan memberikan makanan kepada orang fakir dan miskin, dan juga satu bentuk penyucian bagi jiwa orang-orang yang
telah melaksanakan puasa Ramadan. Sehingga pada akhirnya kita mampu untuk bertakbir pada hari raya karena kemenangan kita dalam melaksanakan ibadah, baik dari aspek fisik ataupun dari aspek penyucian jiwa. Dan itulah yang diharapkan dari proses puasa ini, yang kemudian dirangkumkan dalam ketakwaan yang sifat-sifatnya bisa dipraktekkan dan terlihat dari keberhasilan orang yang melaksanakan puasa dengan baik, yaitu orang yang gemar memberikan sedekah, infak, mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan senang walaupun susah. Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Bukan ketika senang saja kita mampu mengeluarkan infak dan sebagainya, dalam keadaan susah juga. Melahirkan orang bertakwa dengan ciri orang bukan pemarah, orang yang mampu mengendalikan jiwa, wal kadhiminal ghaidha, mampu melahirkan orang-orang yang pemaaf, mampu melahirkan orang-orang yang apabila melakukan kesalahan cepat sadar atas kesalahan yang dilakukan, kemudian beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin bahwa Allah Maha mengampuni atas segala dosa yang dilakukan. Ini merupakan ciri daripada keberhasilan dalam proses pelaksanaan ibadah Ramadan. Bukan hanya mampu melewati hari demi hari dari bulan Ramadan, tapi mampu melahirkan sebuah sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dan sikap ini juga kita bisa melihat bagaimana pada akhir bulan Ramadan disunnahkan untuk beriktikaf. Beriktikaf dalam artian meninggalkan segala aspek kegaduhan dan kesibukan duniawi untuk berdiam dalam masjid, berzikir, membaca Al-Quran dan bermudarasah. Artinya hiruk pikuk keduniaan itu bisa mengganggu ketenangan dan kesucian jiwa, maka prosesnya kita perlu bertafakur, beriktikaf, duduk berdiam diri di dalam masjid. Dan Rasulullah telah mempraktekkan bahwa dalam 10 hari terakhir melaksanakan i'tikaf di dalam masjid. Puasa juga bisa melahirkan orang-orang yang bebas dari praktek-praktek kecurangan dalam bermuamalah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Jangan kalian makan harta sesama kalian secara tidak benar. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan engkau menyiapkan upeti-upeti, sogokan-sogokan untuk para pemimpin supaya kalian bisa untuk menggerogoti harta orang lain, dan kalian itu tahu bahwa persoalan itu merupakan persoalan yang dilarang. Ini merupakan penutup dari rangkaian ayat-ayat yang bercerita tentang puasa. Maka wajarlah Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh telah berhasil, telah sukses orang-orang yang berhasil mensucikan jiwanya. Mudah-mudahan dalam sisa-sisa bulan Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan amal ibadah kita, baik dalam bentuk ibadah fisik atau dalam mengolah jiwa kita, sehingga menjadi orang-orang yang mampu untuk menyucikan jiwa. Dan pada akhirnya, pada akhir Ramadan, kita mampu bertakbir dengan lantang atas
keberhasilan kita menundukkan jiwa kita sendiri, karena kita telah berhasil melaksanakan puasa dengan segala aspek yang terkandung di dalamnya, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang muttaqin, bukan hanya sebatas nama muttaqin saja, tapi bisa mengimplementasikan dan menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kita sikap-sikap yang harus ditunjukkan oleh orang-orang yang berhasil melalui bulan Ramadan ini dengan baik. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah introspeksi bagi khatib sendiri dan renungan bagi kita semua dalam mengarungi bulan Ramadan ini dan dalam menyempurnakan hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.